Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda Elang Salju untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kyubey yang memutuskan untuk pergi mendatangi Aolan di markas Sekte Iblis karena tergoda akan tawarannya sebelumnya. Di sini Aolan pun menjelaskan jika Kyubey ingin bertemu kembali dengan Xiaoxi, maka harus membantunya memasuki arena ujian kultivasi suci dengan melemahkan sedikit sebagian penghalang yang dibuatnya untuk sementara waktu. Hingga Kyubey pun menyetujui permintaan tersebut, namun dengan syarat Aolan tidak akan melukai para murid di sana. Singkatnya, beberapa hari kemudian terlihat pendaftaran ujian kultivasi pun telah tiba dan para peserta dari berbagai akademi pun telah berkumpul. Di saat masuk ke dalam, Suaying pun dibuat terkejut karena ternyata Kingxi juga berada di sana. Setelah sebelumnya diam-diam mengikuti tes pendaftaran dan berhasil lolos dengan kemampuannya sendiri. Di ujian tersebut, para peserta diminta untuk mencari dan mencabut sebuah pedang suci dari tempatnya. Dan bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan tugas itu, maka statusnya akan diakui sebagai kultivator level suci yang baru. Sementara itu, Aolan juga ternyata sudah berada di dalam arena ujian bersama dengan pasukannya. Dan ia pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menjalankan rencananya. Terlihat para peserta pun tidak menyangka kalau mereka akan diserang oleh Sekte Iblis di tempat ini. Kemudian murid seniornya meminta Suaying untuk segera pergi mencari pedang suci karena hanya dengan cara itulah mereka akan bisa menyelesaikan ujian tersebut dan menghentikan Sekte Iblis. Demi menghormati kakak seperguruannya, Suaying pun menuruti permintaannya dan langsung bergegas bersama teman-temannya untuk menemukan lokasi pedang tersebut. Sementara itu, para ketua sekte yang tidak bisa melihat jalannya ujian dari luar arena mulai khawatir karena alat pemantau yang mereka pasang tidak kunjung bisa diperbaiki. Di mana di sini Kyubey pun langsung izin pamit untuk masuk ke dalam arena ujian yang kemudian diikuti oleh para ketua sekte. Lalu begitu melihat kondisi di dalam, Kyubey langsung melakukan teleportasi ke lokasi Aolan untuk menghentikannya karena Aolan sudah mengingkari perjanjiannya untuk tidak menyakiti para murid. Di sisi lain, Suaying dan teman-temannya diperlihatkan telah berhasil menemukan lokasi pedang suci. Bahkan Suaying akhirnya berhasil mencabut pedang tersebut sehingga dirinya secara resmi telah mencapai level kultivasi suci. Namun tak lama kemudian Han pun muncul sambil memberikan kabar kalau senior mereka telah mati dengan tombak milik Suaying yang menancap di tubuhnya, yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan Suaying pun harus ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut tentang kejadian ini. Yang ternyata Hanlah yang menghabisi seniornya dengan menggunakan tombak milik Suaying yang tertinggal di tempat tersebut. Bahkan Han pun membunuh salah satu prajurit iblis yang ternyata itu adiknya sendiri, yaitu Burang, yang membuatnya merasa bersalah karena telah membunuh adiknya. Di tempat lain, Yujing yang percaya kalau Suaying telah difitnah, ia lalu berinisiatif untuk memeriksa jasad seniornya itu, yang ternyata seniornya ini sudah menjadi kendali iblis sebelum masuk ujian ini. Setelahnya, Yujing bersama para murid lainnya pun membuat sebuah rencana dengan mengunjungi Suaying di dalam penjara dan memintanya bertukar posisi dengan Kingxi untuk sementara waktu agar mereka bisa bersama-sama pergi ke lokasi ujian kultivasi dan mencari bukti untuk membersihkan namanya.
Kemudian mereka pun kembali ke lokasi ujian dan langsung berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan bukti kalau tempat tersebut sebelumnya memang telah dimasuki oleh pasukan iblis. Hingga pada akhirnya Yuwei pun menemukan topeng prajurit sekte iblis yang tertinggal di sana. Bahkan mereka pun menemukan jasad Burang. Melihat hal itu mereka pun bergegas membawanya kembali ke akademi untuk melaporkan semua temuannya tersebut. Hingga pada akhirnya para ketua sekte pun melihat sendiri bukti keterlibatan sekte iblis di lokasi ujian. Dan dengan begitu Shuaing pun terbebas dari semua tuduhan tersebut. Sehingga mereka pun mempertanyakan segel yang dipakai untuk melindungi ujian itu. Yang membuat Qiu Bai pun merasa bersalah. Singkatnya di malam harinya, Aolan yang kembali menemui Qiu Bai karena sebelumnya ia telah gagal mendapatkan apa yang ia inginkan saat ujian kultivasi berlangsung, sehingga ia menuntutnya untuk menyerahkan Shuing kepadanya. Namun demi untuk mengembalikan Xiaoxi, Qiu Bai pun pada akhirnya mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Shuing. Mendengar tawaran tersebut, Aolan pun langsung memberikan Qiu Bai sebuah pil untuk memindahkan baku iblis yang sebelumnya ditanam oleh pendeta agung di dalam tubuh Shuing. Yang mana ternyata paku tersebut merupakan salah satu senjata rahasia klan iblis yang dikhususkan untuk menyegel kekuatan orang-orang yang telah mencapai level kultivasi suci. Namun Aolan pun heran melihat Shuing yang sepertinya tidak terganggu sedikit pun. Dan keesokan harinya Qiu Bai langsung mengajak Shuing dan yang lainnya untuk makan bersama, yang dimana makanan tersebut telah diberikan racun tidur. Dan di saat semua sudah tidak sadarkan diri, Qiu Bai pun memulai proses perpindahan paku iblis dari tubuh Shuing ke dalam tubuhnya sendiri, yang artinya tidak ada lagi yang menghambat aliran energi spiritual Shuing untuk menjadi lebih kuat. Dan sebaliknya Qiu Bai saat ini tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya tersebut. Singkatnya Shuing dan teman-temannya pun tersadar kembali di keesokan harinya. Dan setelah itu ia pun akan melanjutkan misi penyelamatan ibunya di kediaman Moyang Chen. Terlihat mereka dengan mudah menerobos masuk dan menghabisi semua penjaga yang ada di tempat tersebut. Sampai akhirnya Moyang Chen muncul di tempat itu dan langsung menyerang Shuing. Bahkan Shuing yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali dapat dengan mudah menandingi Moyang Chen hingga membuatnya terluka. Namun tiba-tiba pendeta agung muncul dan langsung membawa Moyang Chen dan ibunya Shuing pergi dari tempat tersebut. Di pertarungan itu mereka mendapatkan sebuah kotak yang dimana Yujing mengenali benda tersebut yang sepertinya berasal dari Istana Api, salah satu tempat yang paling dijaga ketat yang berisikan pilar-pilar terkuat dari 5 sekte aliansi. Artinya jika mata-mata sekte iblis memang telah menyusup sampai ke sana, maka akan sulit untuk mempercayai siapapun termasuk para ketua. Oleh karena itu Shuing memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan cara masuk ke dalam Istana Api. Namun yang jadi masalah adalah tidak sembarangan orang yang akan diterima di sana, karena di dalamnya berisikan orang-orang terkuat dari berbagai sekte yang sedang mempelajari ilmu kultivasi tingkat lanjut. Untuk itu Yujing lalu menyarankan agar Shuing terlebih dahulu bergabung dengan sekte Tao agar ia bisa mendapatkan rekomendasi dari ketua sekte untuk masuk ke tempat tersebut. Setelahnya mereka lalu bergegas menemui ketua sekte Tao dan meminta izin kepadanya agar Shuing bisa direkomendasikan untuk masuk ke dalam Istana Api. Shuing pun menceritakan kalau ibunya yang baru saja dibawa pergi oleh pendeta agung yang ternyata bekerja sama dengan Moyang Chen. Oleh sebab itu ia harus segera masuk ke Istana Api demi meningkatkan kekuatannya agar ia bisa menyelamatkan ibunya dari sekte iblis. Setelah mendengar hal itu, ketua sekte Tao membawa Shuing menuju pintu masuk Istana Api dan mempersilakannya untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Namun di kesempatan itu Shuing ternyata masih belum mampu membuka pintu tersebut, dan jika dipaksakan nantinya hanya akan membahayakan dirinya sendiri.
Sementara itu Moyang Chen yang sebelumnya dibawa kabur oleh pendeta agung diperlihatkan sedang menerima pemulihan dari cederanya akibat serangan Shuang. Lalu pendeta agung memberikannya sebuah kitab jurus iblis baru untuk meningkatkan kekuatannya, karena nantinya Moyang Chen akan dikirim ke wilayah portal iblis yang dijaga ketat oleh sekte Si milik Lian untuk melakukan serangan. Di sisi lain, Han diperlihatkan telah pulang ke kediamannya untuk mengantarkan jenazah sang adik, yang dimana hal itu tentu saja membuat bibi Lian sangatlah marah dan terus menyalahkan Han karena kejadian tersebut. Han yang frustasi lalu pergi ke kedai untuk minum-minum di sana, yang dimana kejadian itu lalu dilihat oleh Moyang Chen yang dikirim ke sana untuk memata-matai tempat tersebut. Karena penasaran, Moyang Chen lalu diam-diam mengikuti Han sampai ke kediamannya. Dari sinilah ia pada akhirnya mengetahui kalau hubungan Han dan bibinya sedang tidak baik, sehingga Moyang Chen pun melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendekati Han untuk saling bekerja sama. Di sini Moyang Chen menawarkan sebuah kitab yang mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat untuk melampaui Shuang. Namun sebagai gantinya Han harus membawakan kitab rahasia ilmu perisai milik klan Si kepadanya. Han yang dibutakan oleh ambisinya untuk melampaui Shuang, ia pun pada akhirnya nekat untuk mencuri kitab rahasia tersebut di ruang penyimpanan keluarganya. Namun aksinya itu ternyata diketahui oleh bibi Lian, yang seketika itu ia pun diserang dari arah belakang oleh Moyang Chen yang berhasil menyusup ke tempat tersebut dengan bentuk menyerupai Kyuubai. Bahkan di sini Moyang Chen memerintahkan Han untuk segera menghabisi bibinya itu dengan kekuatan iblis yang baru saja diberikan kepadanya. Singkatnya, berita tentang Kyuubai yang telah membunuh Lian pun dengan cepat sampai ke telinga para ketua sekte, di mana mereka lalu mendatangi Han untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun seperti biasa, Han kembali bersandiwara seolah-olah tidak tahu apapun tentang kejadian itu. Sampai akhirnya Shuang dan Yujing datang sambil membawa gelembung ingatan yang mereka temukan di tempat klan Si, yang ternyata Lian di saat dalam keadaan sekaratnya, ia diam-diam menyempatkan untuk menggunakan gelembung ingatan yang merekam kejadian di tempat tersebut. Namun karena ditempatkan di lokasi yang tersembunyi, gelembung itu hanya menampilkan bagian belakang Han yang sedang menghabisi bibinya dan membuat para ketua sekte tidak bisa mengenalinya. Walaupun begitu, mereka akhirnya jadi mengetahui kalau setidaknya bukan Kyuubai lah pelaku pembunuhan tersebut. Namun mereka tetap harus menemukan Kyuubai yang belakangan ini keberadaannya tidak diketahui. Setelah itu mereka mendengar keributan dari arah aula iblis yang ternyata disebabkan oleh Moyang Chen dan pasukan iblis yang berusaha untuk menyerang tempat tersebut. Menyadari hal itu, para ketua sekte dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikannya. Namun di saat mereka sampai, Moyang Chen langsung pergi dari sana. Dan ternyata di saat yang bersamaan, Aulan bersama dengan Kyuubai pergi ke wilayah elang salju untuk membuka portal iblis yang baru, yang artinya penyerangan Moyang Chen terhadap portal iblis sebelumnya hanyalah pengalihan saja untuk membuat para ketua sekte dan para murid Akademi Changfeng lebih memperhatikan tempat tersebut. Mereka kemudian diam-diam menyusup ke dalam makam mendiang ayahnya Shuang dengan memanfaatkan kunci rahasia yang telah dicuri oleh Chirong, lalu dengan memanfaatkan batu kristal langka yang sebelumnya telah ditempa dengan energi spiritual milik Kyuubai, sehingga portal dimensi iblis pun akhirnya berhasil dibuka di tempat tersebut. Kyuubai yang baru menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan untuk membuka portal iblis pun akhirnya berusaha untuk melawan. Namun usahanya itu sia-sia karena di dalam tubuhnya telah tertancap paku iblis yang membuat dirinya dapat dengan mudah dikontrol oleh Aulan. Menyadari kalau dirinya sudah tidak mampu untuk melawan, Kyuubai lalu bergegas mengirim sinyal kepada para ketua sekte menggunakan pedangnya. Namun para ketua justru ragu-ragu kalau itu hanyalah jebakan, dengan mengira kalau pesan itu adalah untuk mengalihkan mereka agar sekte iblis bisa kembali menyerang portal iblis. Sampai pada akhirnya mereka melihat sendiri pancaran energi iblis keluar dari wilayah klan elang salju yang secara bersamaan juga menarik perhatian banyak orang.
Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung bergas menuju ke wilayah klan Elang Salju. Dan begitu sampai di sana, ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh prajurit iblis yang terus muncul dari dalam portal dimensi. Tidak hanya itu, Aulan juga diperlihatkan telah berhasil mengambil peti yang berisikan jasad fisik pemimpin iblis. Menyadari hal itu, Swaing dan yang lainnya pun berusaha untuk menangkap Aulan dan melenyapkan prajurit iblis yang semakin tidak terkontrol, di mana diperlihatkan juga ketua sekte Istana Dewa Laut pada akhirnya mengambil langkah dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menutup portal dan menghentikan prajurit iblis. Lalu Aulan yang sudah membawa tubuh asli pemimpin iblis memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut, di mana ketua sekte Gunung Dewa yang melihat hal itu bertindak cepat dengan memasang pembatas roda bulan yang langsung menutupi seluruh wilayah klan Elang Salju, sehingga membuat siapapun tidak bisa keluar dan masuk dari tempat tersebut. Oleh karena itu, Aulan pun terpaksa bersembunyi di dalam wilayah Elang Salju untuk sementara waktu dengan dibantu oleh Jirong. Keesokan harinya diperlihatkan Jirong kemudian pergi ke ruang rahasia di balik cermin untuk menemui Aulan. Di sini Aulan meminta Jirong segera mengirimkan pesan kepada Moyang Chen yang berada di luar untuk membuka pembatas tersebut. Namun karena pembatas roda bulan adalah jurus level tertinggi, Jirong mengatakan kalau ia masih mencari cara untuk melemahkan pembatas itu agar bisa mengirim pesan keluar, sehingga Aulan diminta sedikit bersabar untuk menunggu waktu yang tepat. Dengan bersamaan, Paman Tongsan yang sedang lewat di depan kamar Jirong lalu melihat pintunya yang sedikit terbuka, di mana ia kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan di dalamnya, yang pada akhirnya justru membuatnya tidak sengaja menemukan penghalang yang dipasang oleh Jirong sebelumnya. Merasa hal itu justru mencurigakan, Paman Tongsan lalu memeriksa kembali ke tempat tersebut dan tidak sengaja masuk ke dalam cermin, sampai akhirnya ia melihat Jirong yang sedang berbicara dengan Aulan. Namun Paman Tongsan yang ingin menangkap mereka justru ia yang ditangkap oleh mereka. Oleh karena itu, Aulan pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar sebagai Paman Tongsan, sehingga ia bisa bebas keluar dari tempat persembunyian untuk menjalankan rencananya. Dengan menyamar sebagai Paman Tongsan, Aulan lalu mendatangi kamar sekte Gunung Dewa sambil membawakan sup yang sebelumnya telah diberikan racun tidur, yang dimana sang ketua lalu menerima sup itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan tidak berselang lama setelah meminum sup tersebut, ketua sekte pun langsung tertidur, yang membuat pembatas yang ia buat seketika langsung melemah. Tanpa membuang waktu, Aulan langsung mengirim sinyal kepada Moyang Chen untuk membuka pembatas tersebut, karena Moyang Chen merupakan mantan murid sekte Gunung Dewa yang diusir. Namun karena saat ini level kekuatan Moyang Chen masih berada jauh di bawah ketua sekte, ia pun membutuhkan satu orang lagi untuk membantunya membuka pembatas tersebut. Moyang Chen lalu memutuskan untuk kembali menemui Han untuk kembali bekerja sama. Bahkan ia pun meminta bantuan ketua Kong untuk menyediakan angkutan transportasi agar ia bisa memindahkan peti iblis dengan aman. Namun di sini ketua Kong menolak tawaran tersebut karena tidak ingin kembali terjerumus ke dalam kesesatan, sehingga Moyang Chen pun menyandra salah satu anaknya, yaitu Hao. Singkatnya, saat disekap, Hao juga sempat ditawari untuk menjadi sekutu iblis oleh Moyang Chen. Namun di sini Hao menolak tawaran tersebut yang membuat Moyang Chen emosi. Han yang berada di sana juga memutuskan untuk mendatangi Hao yang sedang disekap itu. Lalu Moyang Chen pun kembali menghasut Han dengan memintanya untuk segera menghabisi Hao. Singkatnya, Moyang Chen lalu kembali mendatangi ketua Kong di kediamannya sambil membawa jasad Hao, di mana ia lalu mengancam akan mengincar Wei jika ketua Kong masih bersikeras menolak permintaannya tersebut, hingga pada akhirnya ketua Kong terpaksa menuruti permintaan dari Moyang Chen. Dengan bersamaan, Moyang Chen dan Han juga diperlihatkan telah sampai di luar pembatas, yang langsung melancarkan aksinya begitu mengetahui kalau kekuatan pembatas tersebut sudah melemah, hingga pada akhirnya tanpa diketahui oleh siapapun, Aulan pun berhasil keluar dari wilayah Elang Salju sambil membawa peti iblis dengan aman.
Sementara Yue yang saat itu sedang berjalan-jalan di halaman, kemudian melihat para prajurit elang salju yang tiba-tiba berlarian ke arah keluar, di mana ia lalu menggunakan teknik penerawangan gelapnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yue pun semakin heran ketika melihat ayahnya ada di sana dan terlihat sedang berbicara dengan Paman Tongsan yang sebenarnya adalah Aolan yang masih menyamar. Dengan polosnya lalu mendatangi mereka berdua karena di sini ia sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sampai pada akhirnya Moyang Chen pun muncul dan Yue pun pada akhirnya menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Di sini Aolan lalu menampakkan wujud aslinya dan berniat untuk menghabisi Yue. Namun ayahnya yang melihat hal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi Yue. Di detik terakhirnya, sang ayah juga sempat meminta maaf pada Yue karena ia tidak bisa menjaga Hao. Dan di saat itu juga Yang Bao datang ke sana untuk menyelamatkan Yue dengan menggunakan teknik spiritualnya. Sementara itu Master Bai yang merasakan ada sesuatu, ia lalu memutuskan untuk segera mendatangi wilayah elang salju, di mana ia pada akhirnya melihat Moyang Chen dan Aolan. Namun di saat berniat untuk menghentikan mereka, seketika racun iblis di tubuh Master Bai kembali kambuh yang membuat tubuhnya melemah seketika. Lalu secara mengejutkan Jirong muncul untuk menyelamatkan gurunya dari Aolan, yang mana hal itu menegaskan kalau Jirong tidak sepenuhnya berpihak kepada sekte iblis dan masih memiliki rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Sementara itu Paman Tongsan yang sebelumnya telah diberikan racun mematikan oleh Aolan, dengan menggunakan semua kekuatannya yang tersisa, ia pun keluar dari ruang bawah tanah tersebut, di mana ia pada akhirnya berhasil ditemukan oleh Paman Zhongling dan langsung dibawa untuk diberikan perawatan. Namun nyawanya tetap tidak bisa tertolong karena racun tersebut sudah terlalu lama berada di dalam tubuhnya. Dengan kejadian itu para ketua sekte pun pada akhirnya mengetahui kalau selama ini Aolan yang menyamar sebagai Paman Tongsan. Saat ini mereka pun harus semakin waspada dengan mencegah sekte iblis membuka segel peti yang telah berhasil mereka dapatkan, di mana dulu kelima aliansi sekte menyegel tubuh asli pemimpin iblis ke dalam peti tersebut dengan jurus lentera jiwa, yang artinya satu-satunya cara membuka segel peti tersebut adalah dengan menghabisi para ketua sekte satu persatu, yang mana hal itu membuat para ketua sekte harus mencari cara agar ketua sekte Belati Darah yang sebelumnya tergabung dalam 6 sekte besar pelindung kembali bergabung. Di sisi lain, Kingxi diperlihatkan sedang mencari keberadaan Jirong karena sejak kejadian tersebut Jirong tidak lagi terlihat di wilayah elang salju. Kingxi pun teringat kalau sebelum kejadian itu ia sempat berinteraksi dengan Jirong dan juga Paman Tongsan. Namun karena setelahnya diketahui kalau ternyata Paman Tongsan adalah Aolan yang menyamar, ia pun bergegas pergi ke kediaman Master Bai untuk memastikan kecurigaannya tersebut. Setelahnya di kediaman Master Bai, Kingxi pun pada akhirnya bertemu dengan Jirong yang sudah berada di sana dan terlihat sedang merawat luka Master Bai. Namun saat Kingxi yang menanyakan tentang keterlibatan dengan sekte iblis, Jirong dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Qiu Bai yang masih mati-matian berusaha untuk mengeluarkan paku iblis dari tubuhnya. Lalu Shuaing tiba-tiba datang, yang dimana ia kembali untuk meminta pendapatnya tentang cara tercepat untuk masuk ke Istana Api. Di sini Qiu Bai mengatakan jika tujuan Shuaing memang untuk melawan sekte iblis, maka hal yang lebih penting adalah untuk menyatukan kembali para ketua sekte. Karena hanya dengan itulah mereka akan bisa mencegah sekte iblis membuka segel peti pemimpin iblis tersebut yang sebelumnya telah dibuat oleh ke-6 aliansi sekte. Setelah mendapatkan saran dari Qiu Bai, Shuaing pun bergegas menemui para ketua sekte dan mengutarakan niatnya untuk membawa ketua sekte Belati Darah kembali bergabung dengan 5 aliansi. Ia juga mengajukan permohonan untuk bisa masuk menjadi murid Istana Api setelah ia berhasil dalam misi tersebut. Kemudian Shuaing pun langsung pergi menuju ke wilayah sekte Belati Darah bersama dengan teman-temannya, yang dimana di tengah perjalanan mereka kemudian tidak sengaja berpapasan dengan seorang nenek misterius di dalam hutan bambu. Lalu mereka pun menanyakan arah menuju ke sekte Belati Darah tersebut. Sampai pada akhirnya Shuaing dan yang lainnya pun telah di wilayah sekte Belati Darah yang langsung diserang oleh para anggota di sana. Namun di tengah pertarungan itu, tiba-tiba salah satu anggota sekte memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti menyerang karena ia menemukan sebuah koin identitas sekte mereka yang terpasang di sarung tangan Shuaing, di mana benda tersebut menandakan kalau orang yang memakainya sudah mendapatkan izin dari ketua sekte untuk memasuki wilayah mereka.
Dan seketika itu juga, Suing langsung teringat dengan nenek yang mereka temui sebelumnya dengan memutuskan untuk kembali ke hutan bambu untuk menemuinya. Sampai di sini teman-temannya yang belum mengetahui maksud Suing kemudian hanya mengikutinya dan membiarkannya memainkan sebuah lagu yang entah kenapa pada akhirnya membuat si nenek muncul kembali. Ternyata Suing yang diberitahu sebelumnya oleh ketua sekte tahu untuk memainkan lagu tersebut jika ingin bertemu dengan ketua sekte Belati Darah. Dan nenek yang mereka temui itu pun tidak lain adalah ketua sekte yang sedang mereka cari. Diceritakan dulu sebelum menjadi ketua sekte Belati Darah, ia adalah kekasih dari ketua sekte yang lama yang kemudian mati karena sebuah misi penyamaran yang diberikan oleh para ketua lainnya, di mana lagu tersebut adalah lagu yang sering dimainkan oleh mendiang kekasihnya untuk dirinya. Dan semenjak kematian kekasihnya itulah ketua sekte pada akhirnya menyimpan dendam terhadap para ketua lainnya dengan memutuskan untuk sektenya keluar dari 6 sekte aliansi. Setelahnya Suing langsung memohon kepadanya agar sang ketua bersedia untuk bergabung kembali dengan para ketua sekte. Namun terlihat ketua sekte Belati Darah sama sekali tidak peduli dan bahkan justru menyerang Suing untuk mengusirnya dari tempat tersebut. Di sini sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, di mana bentrokan kekuatan antara Suing dan dirinya ternyata memancing sebuah formasi sihir yang dipasang oleh mendiang kekasihnya tersebut yang memunculkan beberapa gelombang ingatan milik mereka berdua. Dan setelah menyaksikan gelembung ingatan peninggalan kekasihnya, ketua sekte pada akhirnya tersadar kalau mendiang kekasihnya itu ingin agar dirinya meneruskan perjuangannya melawan sekte iblis. Oleh karena itu ia pada akhirnya menyetujui untuk ikut dengan Suing, dan dengan begitu sekte Belati Darah pun secara resmi telah bergabung kembali dengan 5 sekte aliansi hingga sekarang pun menjadi 6 sekte aliansi. Di sini sekembalinya sang ketua sekte Belati Darah, mereka pun membuat rencana dan strategi untuk memancing sekte iblis dengan berpura-pura kalah untuk membututi prajuritnya kembali ke lokasi persembunyian mereka. Di saat yang bersamaan karena telah berhasil membawa ketua sekte Belati Darah, Suing pada akhirnya mendapatkan hak istimewa untuk masuk dalam istana api tanpa melalui tes seperti pada umumnya. Begitu memasuki area istana api, Suing langsung disambut oleh seorang pembimbing yang sudah menunggu kedatangannya, di mana ia kemudian mengajak Suing berkeliling dan memperkenalkannya kepada murid-murid senior di sana. Tidak seperti Akademi Jiangfeng, istana api hanya memiliki sedikit murid dan masing-masing dari mereka mempunyai teknik bela diri yang sangatlah unik. Di mana terlihat mereka tampak tidak peduli dengan Suing dan lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing untuk mencapai level berikutnya. Singkatnya setelah perkenalan itu, Suing lalu pergi berkeliling seorang diri, di mana ia lalu tidak sengaja melihat salah satu murid istana api yang gerak-geriknya mencurigakan, dan Suing langsung menyergap orang tersebut karena curiga kalau dia adalah salah satu kaki tangan sekte iblis yang ada di istana api, dan langsung membawanya untuk menghadap kepada para ketua sekte. Kemudian ketua sekte Gunung Dewa memperkenalkan orang tersebut yang bernama Wuchang, di mana dia ternyata adalah salah satu murid level elit yang berasal dari sekte Gunung Dewa. Menurutnya kejadian tersebut hanya kesalahpahaman saja dan Suing tidak perlu membesar-besarkannya. Wuchang juga menambahkan kalau apa yang ia lakukan hanyalah latihan kultivasi seperti biasa, dan memang seperti itulah caranya melatih jurus wujud semu kematian, di mana penggunanya disuruh untuk memakan makanan yang beracun dan berbahaya. Di sisi lain, Kyuubi yang diam-diam merasa bersalah atas semua yang terjadi belakangan ini. Diperlihatkan dia pergi untuk melacak keberadaan markas tersembunyi sekte iblis seorang diri. Namun seperti biasa, sekte iblis seperti sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Kyuubi dan selalu selangkah lebih unggul dari mereka. Di mana pemimpin iblis kemudian memerintahkan Aulan untuk segera melakukan persiapan perang di wilayah Elang Salju agar dirinya bisa secepatnya membangkitkan tubuh fisiknya yang telah sekian lama disegel oleh para ketua sekte. Untuk itu Aulan kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada Jirong agar dirinya segera melaksanakan tugasnya, yaitu menghabisi seluruh penduduk di wilayah Elang Salju untuk memicu peperangan tersebut menggunakan pusaka iblis yang diberikan kepadanya. Dan tanpa disangka ternyata Master Bai memergoki Jirong yang baru saja berkomunikasi dengan Aulan, di mana ia pun marah karena muridnya sendiri ternyata adalah bagian dari sekte iblis. Master Bai hanya menasihati Jirong dengan sangat lembut dengan mengatakan bahwa setiap kesalahan pasti bisa
diperbaiki. Dan yang terpenting adalah jangan menganggap jalan sesat sebagai jalan kembali. Singkatnya, esok hari pun tiba. Saat para murid di Istana Api sedang berlatih, dia perlihatkan Wu Chang yang sengaja mengajar murid lainnya yang bernama Yu Feng hingga sekarat. Sehingga Shuai pun memutuskan untuk menghentikan Wu Chang dan pertarungan pun terjadi. Yang kemudian salah satu murid lain yang bernama Zoe bergegas melerai mereka dengan mempertimbangkan kalau Shuai adalah murid baru yang belum mengetahui aturan di sini. Zoe menjelaskan bahwa Istana Api sama sekali berbeda dengan akademi lainnya karena di sini sesama murid diperbolehkan untuk bertarung bahkan sampai salah satu di antaranya tewas. Dan jika ada kejadian seperti itu, maka murid lain dilarang untuk ikut campur. Kemudian Shuai mengetahui kalau Wu Chang memiliki benda yang sama seperti yang ia selidiki saat ini setelah sebelumnya tidak sengaja terjatuh dari dalam jubahnya. Untuk mencari tahu kebenarannya, Shuai lalu diam-diam mengintai Wu Chang selama seharian untuk melihat apa saja dan dengan siapa saja ia bertemu selama berada di Istana Api. Selama pengintaian itu, Shuai menyaksikan banyak hal janggal yang dilakukan oleh Wu Chang, seperti memasukkan kelabang paling mematikan ke dalam tubuhnya, dan bahkan ketika malam tiba Wu Chang dengan sengaja memanggil sekelompok iblis dengan membiarkan mereka menyerangnya, yang dimana Shuai harus melihatnya pun membantunya. Namun yang tidak Shuai sadari setelah para iblis itu berhasil diusir, ternyata itu semua adalah rencana ketua Sekte Gunung Dewa untuk melacak lokasi keberadaan Sekte Iblis. Dan akibat tindakannya tersebut, Wu Chang gagal memasang serangga pelacak kepada mereka. Dan Shuai justru harus menerima hukuman penjara es dari ketua Sekte Gunung Dewa. Wu Chang yang pada awalnya dicurigai sebagai anggota Sekte Iblis ternyata memiliki pemikiran yang sama dengan Shuai, yaitu menyelidiki aliansi iblis secara diam-diam. Bahkan ia juga mengeluarkan Shuai dari penjara es karena menilai kalau mereka mempunyai tujuan yang sama. Di sini Wu Chang lalu menceritakan kalau semua keluarganya telah meninggal akibat aliansi iblis, dan sejak ia berlatih teknik kematian, hal itulah secara tidak langsung membuat dirinya terlihat aneh, yang juga membuat dirinya tidak pernah mempunyai teman satupun. Dari sini Wu Chang dan Shuai pun justru menjadi lebih percaya satu sama lainnya, yang dimana Shuai lalu memberanikan diri untuk menanyakan alat biru yang dilihat sebelumnya. Ternyata alat tersebut adalah semacam pengirim sinyal milik ketua Sekte Gunung Dewa yang dititipkan di kediamannya ini. Alat tersebut juga hanya dimiliki oleh keenam para ketua sekte, di mana hal itu kemudian menjelaskan alasan mengapa selama ini Sekte Iblis selalu selangkah lebih unggul dari para ketua sekte, karena kemungkinan salah satu di antara mereka adalah anggota dari Sekte Iblis. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ning Halif Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.